Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Lola Maria Putri dengan NIM 12012140026. Hari ini saya akan menyajikan materi dengan tema demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Sehingga demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi juga bisa disebut sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Uh, Banyak orang kan nanya, kok rakyat memerintah? Nggak kebalik. Nah, ini tuh lebih ke filosofi bahwa rakyat dianggap memiliki kekuasaan dan hak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Jadi, Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan melalui anggota DPR tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah adanya praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi, pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Jadi, partai ini sebagai sarana atau media untuk melaksanakan demokrasi. Jadi, dengan adanya partai, rakyat juga bisa memilih, rakyat juga dapat memilih wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi rakyat tersebut. Tujuannya yaitu agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan kita sebagai rakyat. Sekaligus wakil rakyat juga bisa mengontrol kerja pemerintahan. Jadi kalau ada penyimpangan, wakil rakyat dapat mengambil tindakan hukum. Lalu selanjutnya ada prinsip demokrasi. Demokrasi ini kan sebuah sistem politik dan pemerintahan dari suatu negara. Harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental, antara lain pembagian kekuasaan, yaitu ada 3, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya, pers yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, lalu pengawasan terhadap administrasi negara. Selain itu, prinsipnya pun ada peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas,
dan pemerintahan berdasarkan hukum. Selanjutnya, yaitu macam-macam demokrasi. Ada demokrasi. Salah satu yang saya ambil yaitu demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat dan penerapannya. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan negara. Contohnya adalah negara yang masih terbilang kecil, masalah yang ditanganinya pun pasti bersifat sederhana atau belum kompleks, dan jumlah anggota negaranya pun masih terbilang sedikit. Nah, dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan jumlah penduduk, demokrasi secara langsung itu sulit dilaksanakan. Karena yang pertama, tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak, jadi sulit dilakukan. Karena hasil persetujuan secara bulat, mufakat pun sulit tercapai. Karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir, maka masalah yang dan juga masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus terkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut. Lalu yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan jumlah penduduk negara yang banyak, wilayah yang luas, serta permasalahan rumit dan kompleks yang dihadapi negara. Contohnya itu contoh negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung yaitu negara kita, negara Indonesia. Jadi untuk memilih anggota DPR, DPRD, atau DPD tingkat provinsi maupun kabupaten ditentukan oleh undang-undang tentang pemilu. Penerapan demokrasi tidak langsung di negara-negara modern dilakukan karena berbagai alasan. Antara lain yang pertama, penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan. Yang kedua, masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Terus ada juga yang ketiga, setiap warga negaranya itu mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dalam mengurus kehidupannya, sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan demokrasi. Yang pertama, mulai dari pertumbuhan demokrasi saat Orde Lama. Masa Orde Lama ini diawali dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1904 sampai 1959. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi parlementer sering juga disebut demokrasi liberal. Sebenarnya, masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi karena setiap elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari peran lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang tinggi. Pejabat pun bisa dipercaya kinerjanya. Masyarakat memiliki kebebasan berpendapat, termasuk pers yang bisa dengan berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ketika pemilu, masyarakatnya pun dapat memilih tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak lain atau dari pihak luar. Namun, sayangnya peran parlemen atau DPR yang tinggi saat itu
justru menyebabkan kabinet berumur pendek, lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Akhirnya, rata-rata umur kabinet tersebut di masa tersebut hanya 8 bulan saja, hingga akhirnya lengser. Hal itu pun nggak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia, karena diikuti dengan kekurangan-kekurangan lainnya. Sistem pemerintahan pada saat Orde Lama pun akhirnya selesai dan digantikan dengan masa demokrasi terpimpin mulai tahun 1959 sampai 1965 yang ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden, saat itu Presiden Insinyur Soekarno. Nah, pada masa tersebut penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat menurun. Tanda-tanda penurunannya itu sangat terlihat dari kebijakan untuk mengangkat presiden seumur hidup yang menghilangkan pemilu presiden pada masa itu. Jadi melemahnya peran lembaga perwakilan rakyat, lahirnya absolutisme yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, dan juga ketegangan pers. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan demokrasi pada saat Orde Baru. Dikarenakan pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau PKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto itu juga dikenal dengan masa Orde Baru. Di era pemerintahan Soeharto ini, jadi momen tercetusnya demokrasi Pancasila. Penamaan itu sendiri diambil karena demokrasi pada masa tersebut dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun secara gagasan demokrasi Pancasila ini jauh lebih baik dari demokrasi terpimpin, namun gagasan tersebut belum diterapkan dalam kehidupan nyata. Justru sistem politik ini masih tidak memberikan ruang untuk berdemokrasi dalam kehidupan politik. Jadi masa pemerintahan Soeharto itu berhenti pada bulan Mei 1998 setelah maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di era reformasi. Jadi setelah akhirnya pemerintahan Soeharto, cipta awal dari reformasi semenjak tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Era reformasi ini merupakan awal dari demokrasi politik yang lebih terbuka. Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi Indonesia, walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila atau demokrasi Orde Reformasi. Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setelah itu, prinsip-prinsip demokrasi pun sangat tercermin di dalam pemerintahan. Contohnya, kebijakan pers dikembalikan dengan pembubaran lembaga-lembaga anti kebebasan pers. Lalu kelompok Tionghoa juga diberi ruang untuk beribadah dan merayakan Imlek. Rakyat pun mendapatkan hak untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi. Seiring membaiknya demokrasi di Indonesia,
Pemerintahan B.J. Habibie ini berhasil menyelamatkan negara dari krisis moneter yang semakin buruk. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Pada hakikatnya, pendidikan demokrasi sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuannya yaitu mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Baik, mungkin dari saya presentasi hari ini sudah cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.